Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas Wardana Utasuhud, NIM 180121250, kelas 5 TIA 202 regular pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas pertemuan 14, yaitu di mana mata kuliah komunikasi data dengan materi keamanan data. Tugas yang pertama yaitu menjelaskan aspek keamanan sistem komunikasi. Keamanan komunikasi adalah pendekatan keamanan yang menekankan terhadap keamanan data itu sendiri daripada keamanan jaringan server atau aplikasi. Keamanan data berkembang pesat karena perusahaan semakin bergantung pada informasi digital untuk menjalankan bisnis mereka, dan proyek mahadata menjadi umum. Aspek keamanan sistem komunikasi yaitu authentication, memberikan jaminan bahwa semua pelaku dalam komunikasi adalah otentik atau mereka yang dapat diklaim. Selanjutnya, integrity, aspek yang menjamin bahwa data tidak berubah tanpa ada izin pihak yang berwenang atau authorizer, menjaga keakuratan dan keutuhan data serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integrity ini. Kemudian privasi and confidentiality, aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. Kemudian non-repudiation atau penyangkalan adalah usaha untuk mencegah terjadinya penyangkalan terhadap pengiriman terciptanya suatu informasi oleh orang yang mengirim atau membuat. Non-repudiation menyediakan metode untuk menjamin bahwa tidak terjadi kesalahan dalam melakukan klaim terhadap pihak yang melakukan transaksi. Kemudian availability, aspek yang menjamin bahwa data akan terjadi saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan data dan perangkat terkait. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan kriptografi. Kriptografi adalah proses mengubah pesan sedemikian rupa sehingga maknanya disembunyikan dari musuh atau lawan yang memungkinkan menangkapnya. Kriptografi adalah ilmu penulisan rahasia yang membawa banyak teknik untuk melindungi informasi yang hadir dalam format yang tidak dapat dibaca, hanya menerima yang ditunjuk yang dapat mengkonversi format yang tidak dapat dibaca ini menjadi format yang dapat dibaca. Contoh dari kriptografi:
Katakanlah ada seorang yang bernama Andi. Andi ini sekarang misalnya ingin mengirim pesan kepada si Sam, temannya, yang wilayahnya cukup jauh atau di wilayah lain gitu. Sekarang jelas dia ingin pesan ini bersifat pribadi dan tidak ada orang lain yang memiliki akses ke pesan tersebut. Seperti "Hey Sam, how are you?" Dia menggunakan form publik, misalnya menggunakan WhatsApp untuk mengirim pesan ini. Mengirim pesan ini menggunakan forum publik yaitu WhatsApp. Contohnya menggunakan WhatsApp. Tujuan utama Andi adalah untuk mengamankan komunikasi ini. Katakanlah ada orang pintar yang bernama Ives. Ives ini diam-diam mendapatkan akses ke saluran komunikasi lain karena orang ini memiliki akses ke komunikasi lain. Ia melakukan lebih dari sekedar menguping. Misalnya, ia dapat mencoba mengubah pesan lebih dari sekedar mengubah pesan. Contohnya seperti event ini. Event dapat akses ke informasi pribadi kalian. Hasilnya bisa menjadi bencana besar. Bisa kita lihat yang pertama, Andi mengirim pesan yaitu "Hey Sam, how are you?" Kemudian Ivan membaca pesan si Andy menjadi "Hey Sam, let me $100 please." Menjadi bencana besar bagi si Andy, merugikan si Andi. Jadi bagaimana Andi bisa yakin bahwa tidak ada orang di tengah-tengah komunikasi mereka antara Andi dan Sam? Jadi untuk melindungi pesannya, Andi pertama-tama mengubah pesannya untuk dibaca menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca. Di sini ia mengubah pesan menjadi beberapa angka acak. Seperti ini, menjadi beberapa angka acak. Setelah itu ia menggunakan kunci untuk mengenkripsi pesannya. Dalam kriptografi, mereka menyebutnya ciphertext. Andi mengirim ciphertext atau pesan terenkripsi ini melalui saluran komunikasi.
Sekarang dia tidak perlu khawatir tentang seseorang di tengah menemukan pesan si Andi tadi, pesan pribadinya Andi, maksud saya. Misalnya Even di sini menemukan pesan seperti ini, menemukan pesan. Entah bagaimana ia berhasil mengubahnya sebelum mencapai ke si Sam. Sekarang Sam akan membutuhkan kunci untuk mendeskripsi pesan untuk memulihkan teks biasa atau plain text tadi, untuk mengkonversi chapter teks menjadi plain text. Sam perlu menggunakan kunci deskripsi. Menggunakan kunci ini akan mengkonversi chapter text atau nilai numerik ke plain text yang sesuai. Setelah menggunakan kunci untuk description, apakah yang akan keluar adalah plain hasil merupakan error. Ini sangat penting. Begitulah cara Sam mengetahui bahwa pesan yang dikirim Andi tadi tidak sama dengan pesan yang ia terima. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa encryption penting untuk berkomunikasi atau berbagi informasi melalui jaringan. Jadi kesimpulan yang terdapat dalam kriptografi ini adalah praktik dan studi teknik untuk mengamankan komunikasi dan data di hadapan musuh. Kriptografi memungkinkan pengirim dan penerima untuk saling mengautentikasi melalui menggunakan pasangan kunci. Kemudian di sini saya menjelaskan yaitu realitas keamanan data. Yang pertama yaitu kebijakan, di mana Anda perlu memastikan bahwa kebijakan keamanan mengikuti data, tidak peduli ke mana arahnya. Anda tidak dapat mengamankan setiap perangkat berdasarkan aliran data atau transaksi. Anda pun tidak dapat mengandalkan pengguna untuk membuat keputusan yang baik tentang keamanannya. Kemudian, prosedur. Pikirkan keamanan sebagai fungsi dari fabrik keamanan tunggal integratif di lingkungan yang terdistribusi atau IoT ke cloud. Manajer keamanan IT TI pada umumnya memantau sehingga 14 panel kontrol dan mengkorelasikan kegiatan dan data secara manual di antara mereka. Kemudian yang terakhir, teknologi. Gunakan solusi yang siap menghadapi beberapa ancaman di masa mendatang. Meski solusi keamanan berhasil mengantisipasi suatu ancaman yang mungkin terjadi. Serangan yang canggih jauh dari umumnya susah diprediksi. Serangan
Ini membutuhkan koordinasi antara beberapa perangkat yang sanggup mengenal serangan multivektor, sehingga provider juga harus menyadari perkembangan ancaman yang dapat berdampak pada integritas dan keamanan jaringan mereka dan jaringan pelanggan mereka. Isu pertama adalah kehadiran IoT, berarti akan ada jenis ancaman baru. Banyak perangkat IoT tidak berkepala sehingga instalasi endpoint client tidak dapat dilakukan langsung. Kemudian isu yang kedua adalah bahwa intelijen mengenai ancaman baru dapat penting mulai berbunyi di dalam data besar yang mengalir deras di jaringan tanpa sistem pemeriksaan. Menurut prediksi IDC, perusahaan hanya memeriksa sekitar 10% dari data di jaringan mereka. Sisanya data yang tidak terstruktur atau kualitatif seperti data survei online, respon forum pelanggan, dan media sosial, serta dokumen dan lain sebagainya. Karena lingkungan jaringan klien kompleks, keamanan harus ikut beradaptasi. Jawaban terhadap kompleksitas ini adalah kesederhanaan bersama dengan koordinasi dinamis dan otomatis atas elemen dari sistem keamanan itu sendiri. Sekian penjelasan mengenai tugas komunikasi data. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.